Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai efek Doppler. Nah, efek Doppler itu apa? Jadi efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Nah, persamaan efek Doppler dituliskan dengan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs, di mana Fp adalah frekuensi pendengar, kemudian V adalah cepat rambat udara, biasanya besarnya adalah 340 meter per sekon. Ini V ini adalah cepat rambat udara. Sedangkan Vp adalah kecepatan pendengar, sedangkan Vs adalah kecepatan sumber bunyi. Nah, jadi saya ulang, Fp adalah frekuensi pendengar, Fs adalah frekuensi sumber bunyi, Vp adalah frekuensi pendengar, dan Vs adalah frekuensi sumber bunyi. Nah, dari sini maksudnya plus minus ini bagaimana? Coba kalian perhatikan gambar yang di dalam kotak biru ini. Nah, ini ada sumber bunyi, dalam hal ini ambulan, dan ada pendengar, dalam hal ini adalah seorang laki-laki. Nah, di sini digambarkan ketika pendengar mendekati sumber bunyi. Jadi ketika pendengar mendekati sumber bunyi, maka plus itu apa? Jadi Vp-nya itu plus. Jadi kecepatan pendengar itu plus. Saya ulang, ketika pendengar mendekati sumber bunyi, maka Vp itu plus. Tetapi ketika pendengar menjauhi sumber bunyi, maka Vp-nya adalah min. Saya ulang, pendengar mendekati sumber bunyi, Vp-nya plus, pendengar menjauhi sumber bunyi, Vp-nya min. Nah, sekarang kalau sumber bunyi mendekati pendengar, ini sumber bunyi mendekati pendengar, maka di sini Vs-nya adalah min. Jadi Vs-nya min. Jadi ketika sumber bunyi mendekati pendengar, Vs-nya adalah min. Vs itu apa? Vs adalah kecepatan sumber bunyi. Tetapi ketika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka Vs-nya adalah plus. Ya, ingat-ingat itu ya. Gampang ingatnya, kalau pendengar mendekati sumber bunyi, Vp-nya plus, pendengar menjauhi sumber bunyi, Vp-nya min, sumber bunyi mendekati pendengar, Vs-nya min, sumber bunyi menjauhi pendengar, Vs-nya plus. Oke, sekarang kita lanjut dengan contoh persoalan. Oke. Sebuah mobil patroli polisi bergerak dengan kelajuan 72 km per jam sambil membunyikan sirine yang mempunyai frekuensi 800 Hz. Tentukan berapa frekuensi bunyi sirine yang diterima oleh seorang yang diam di pinggir jalan pada saat mobil tersebut bergerak mendekatinya. Apabila diketahui cepat rambat gelombang bunyi di udara 340 meter per sekon. Ya. Oke, sekarang kita bahas. Nah, jadi diketahui Vs itu tadi apa? Vs adalah kecepatan sumber bunyi, sebenarnya 72 km per jam. Nah, ini
72 km per jamnya harus kita ubah dalam meter sekon. Jadi 72 dikali kilometer itu berarti 1000 meter. 1000 meter. Terus jam dijadikan sekon 3600, ini satuannya sekon. Sehingga hasilnya adalah ini kan bisa disederhanakan, ini disederhanakan, ini disederhanakan. Nah, ini 720 dibagi 36 adalah sama dengan 20 meter per sekon. Nah, ini kecepatan sumber bunyinya. Kemudian frekuensi sumber bunyinya sama dengan 800 Hz. Ini frekuensi sumber bunyi. Nah, pertanyaannya adalah, kemudian berapakah kecepatan pendengar? Karena pendengar itu diam, maka kecepatannya 0. Ini kenapa? Karena pendengar ini diam. Terus kecepatan udaranya adalah sebesar 340 meter per sekon. Nah, sekarang ditanya yaitu frekuensi dari pendengar. Jadi frekuensi yang diterima oleh pendengar. Nah, kita jawab dengan persamaan tadi bahwa Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kali Fs. Ya. Kita tulis ini tidak apa-apa ya, biar tidak usah malik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini Fp. Nah, V-nya berapa? V-nya adalah 340. Terus Vp-nya adalah 0. Dan ini tambah 0. Nah, terus bawahnya V lagi ya 340. Nah, sekarang karena sumber bunyi itu mendekati pendengar, maka Vs-nya min. Ini berarti min 20. Diling-iling ya, mengapa ini min? Karena Vs ini ya, karena Vs ini mendekati sumber bunyi dikali 800. Nah, gitu. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 800 ya, 50. Satuannya adalah Hz. Ya, nanti kalau masih kurang paham silahkan ditanyakan. Nah, sekarang saya beri contoh soal yang kedua. Ya. Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz, saling mendekat dengan pendengar. Jadi ini saling mendekat. Kecepatan sumber bunyi 40 meter per sekon dan kecepatan pendengar 50 meter per sekon. Jika cepat dapat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, berapakah frekuensi yang didengar oleh pendengar? Ya, jadi begini kita bahas. Nah, kita tulis datanya dulu seperti biasa. Diketahui bahwa frekuensi dari sumber bunyi adalah 500 Hz. Kemudian cepat rambat sumber bunyi sama dengan 40 meter per sekon. Ya. Kemudian cepat rambat dari pendengar adalah 50, kecepatan pendengar ya. Kecepatan pendengar adalah 50 meter per sekon. Kemudian cepat rambat bunyi 340 meter per sekon. Ditanyakan yaitu berapakah frekuensi yang diterima oleh pendengar. Nah, kita selesaikan. Kita tuliskan rumusnya. Fp sama dengan P plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kali Fs. Nah, sekarang ini perhatikan.
plus minusnya. V-nya biasa yaitu 340. Nah, VP-nya di sini saling mendekat. Artinya apa? Kalau pendengar mendekati sumber bunyi itu berarti positif. Berarti plus VP-nya adalah 50 ya. Terus yang bawah mohon maaf 340. Nah, sekarang VS-nya positif atau negatif? Nah, kalau sumber bunyi mendekati pendengar, kita ingat bahwa VS-nya adalah negatif. Ini negatif 40. Oke. Nah, saya tulis sini aja nggak apa-apa. Sehingga ini sama dengan ya 340 tambah 50 berarti 390 dibagi dengan 340 dikurangi 40 berarti 300 ya. Dikali ini dikali 500 masih ya. Dikali 500. Ya, ini juga dikali 500. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 650 satuannya hertz ya. Jadi frekuensi yang diterima pendengar adalah 650 hertz. Oke. Nanti saya tanyakan ya. Sekarang pada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pelayangan. Nah, pelayangan adalah peristiwa perubahan frekuensi bunyi yang berubah-ubah dengan tajam. Karena apa? Karena ada dua sumber bunyi dengan perbedaan frekuensi yang kecil. Nah, pelayangan persamaannya dituliskan dengan Fn sama dengan N sama dengan harga mutlak F1 min F2. Di mana Fn adalah frekuensi layangan bunyi, N adalah banyaknya layangan bunyi tiap detiknya, sedangkan F1 dan F2 frekuensi gelombang bunyi yang berinterferensi. Nah, sekarang contoh persoalannya. Perhatikan. Pipa organa terbuka panjangnya 40 cm menghasilkan nada dasar dan membuat layangan bunyi dengan garpu tala yang frekuensinya 420 Hz. Apabila cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukan berapa banyaknya layangan bunyi tiap detiknya. Oke, kita identifikasi datanya diketahui. Ya, diketahui bahwa panjang pipa organa atau L sama dengan 40 cm. Ini kalau kita ubah meter menjadi 0,4 meter. Terus frekuensi dari garpu tala yaitu 420 Hz. Sedangkan cepat lambat bunyi sebesar 340 meter per sekon. Ya. Pertanyaannya adalah berapakah banyaknya layangan? Nah, ini ditanya adalah berapakah layangannya atau N-nya. Menjawab ya. Nah, jadi langkah pertama kita harus mencari frekuensi daripada pipa organa. Ya, ini kita cari dulu berapakah frekuensi pipa organa. Frekuensi pipa organa. Nah, ini kita ingat pada pertemuan yang lalu bahwa frekuensi pada pipa organa
terbuka, ini untuk nada dasar adalah V/2 lambda. Ini ya, pipa organ atau FP. Nah, ini sama dengan berapa? Tadi bahwa cepat lambatnya 340 dibagi 2 kali lambda. Lambdanya berapa? Nah, 2L ini ya. Ini 2 lambda atau 2L. Nah, gini 2L. Nah, oke. Di mana L-nya sama dengan 0,4. Sehingga ini nilainya adalah 340 dibagi 0,8 ya. Berapa 340 dibagi 0,8 itu? Yaitu nilainya sekitar 425 Hz. Nah, sekarang banyaknya layangan bunyi berapa? Bisa kita selesaikan. Banyaknya layangan. Nah, ini tulisan dengan persamaan Fn sama dengan ya, Fn sama dengan Fp dikurangi dengan Fg ya. Ini harga mutlak ini maksudnya. Jadi 425 dikurangi dengan 420 sehingga hasilnya sama dengan 5. Jadi 5 apa? 5 layangan. Nah, oke. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.